Oi. Halo. Hmm, eh, Gimana? Ada perlu apa? Ketemu gua? Hmm? Mau ngobrolin apa lagi? Hubungan kita kan udah selesai. Lu sama gua udah gak ada hubungannya lagi. Dan buat apa sih lu minta ketemu lagi sama gua? Kan lu udah tahu kalau gua udah punya istri. Dan istri gua juga lagi ngandung anak pertama gua. Ya, gua mohon ini terakhir kali lu hubungi gue dan ketemu sama gue. Ngomong kasar gimana? Kan berulang kali gue jelasin. Kita putus baik-baik. Kita memulai hubungan dulu juga dengan baik-baik. Waktu dulu lu yang minta putus dari gue. Dan gue memohon-mohon, ngemis-ngemis supaya lu gak ninggalin gue. Tapi lu lebih milih cowok lu yang sekarang kan. Dan gue gak mempermasalahkan itu. Dan gue juga udah move on dari itu. Jadi gue mohon, please jangan ganggu hubungan gue lagi sama istri gue. Ini terakhir kali lu ngechat gue atau hubungi gue atau cari info tentang gue. Bukannya gue kegeeran atau gimana. Gue merasa udah gak nyaman karena lu nanyain gue ke teman-teman, ke yang lain, sedangkan kita udah gak ada hubungan. Dan lu sendiri kan udah ada hubungan sama orang yang sekarang. Lu juga udah tahap yang serius. Iya. Bahkan berita yang beredar kan lu sebenarnya udah married. Tapi married diam-diam. Tapi itu bukan fokus gue yang sekarang. Fokus gue ketemu lo hari ini, detik ini, saat ini, pengen jelasin supaya ini pertemuan terakhir kita. Gue udah punya istri yang gue cintai. Istri gue sedang hamil anak pertama gue. Kita udah gak ada hubungan apapun lagi. Dan sebaiknya juga gue sama lo emang tidak berkomunikasi lagi. Sebaiknya juga lo tidak mengontak teman-teman gue yang lain. Atau ketika ketemu teman-teman gue, lo menanyakan kabar gue atau meminta kontak gue, ataupun lo menghubungi orang tua gue. Please, situasi dan kondisi kita sekarang udah berbeda. Lo udah ada orang lain dan gue udah punya istri. Dan satu hal lagi, please, lo juga jangan ngontak nyokap gue lagi. Karena situasinya lo udah gak perlu gue jelasin lagi lah. Gue udah milik orang lain dan lu juga udah milik orang lain. Yang lu harus sadari adalah lu juga perempuan. Buat apa lu harus ngejar-ngejar gue lagi? Coba bayangkan kalau suami lu itu menjalin hubungan dengan ceweknya lagi, mantannya, sedangkan lu dalam kondisi mengandung. Gue gak mau mengkhianati istri gue. Udah cukup dulu lo mengkhianati gue, jauhin gue ketika gue terpuruk. Sedangkan ada orang yang lebih peduli sama gue, lebih care sama gue, nerima apa adanya gue. Dan gue gak mau sia-siain dia. Makanya gue menjalin hubungan yang serius, menikahi dia. Dan gue sekarang udah gak ada sama sekali perasaan ke lo. Gue mencintai istri gue apa adanya dengan setulus hati gue. Dia yang sangat gue cintai, bukan lo lagi. Please, lu yang dulu bukan yang kayak gini. Bukan, sorry kalau gue bilang agak sedikit murahan. Terserah lu mau marah atau apa kesel sama gue, tapi gue
Gue udah bilang secara halus, lu nya nggak bisa dibilangin. Gue harus dengan cara apa lagi? Gue juga nggak mau ngasih tahu suami lu kalau lu ngejar-ngejar gue, tersangka gue kegeeran. Sama satu hal lagi mungkin, apa sih yang lo harapin dari gue? Karena gue juga nggak ada perasaan lo lagi sama lu. Buat apa? Lu mau jadi yang kedua, please? Hah? Lu mau pisah? Wait. Gue nggak mau tahu lagi urusan lu apapun tentang lu. Mau lu udah beneran married, mau lu beneran belum married, atau mau pisah, cerai, itu hidup pribadi lu dan pasangan lu. Gue nggak punya hak berkomentar. Please banget, gue nggak mau main kasar, karena ini sejujurnya udah sangat mengganggu gue kayak gitu. Gue nggak mau sampai istri gue mendengar hal-hal yang jelek. Dan lu harusnya sebagai seorang cewek bisa lebih sedikit terhormat. Lu harusnya menerima cowok lu yang waktu itu lu kejar karena lu ninggalin gue dan memilih dia, tapi sekarang lu malu pisah sama dia, kembali sama gue, sedangkan gue udah menjadi milik orang lain. Itu juga gak adil buat dia. Gue gak mau bahas tentang dulu-dulu kayak gitu, karena emang udah gak ada yang bisa diperbaiki, tidak mungkin diperbaiki. Dan gue pun gak akan memberi kesempatan diri gue untuk mengkhianati istri gue. Jadi please, udahlah, sorry, lu jangan megang. Lu bukan muhrimnya gue. Kita ketemu kayak gini aja, gue udah merasa sangat berdosa sama istri gue, sama anak gue. Karena gue bertemu lu berduaan tanpa bilang istri gue. Tapi harus gimana? Gue harus menyelesaikan ini supaya nanti gak ada konflik, gak istri gue curiga, gak istri gue tersakiti. Dan yang lebih penting lagi, please, lu jalani hidup lu sekarang dengan pasangan lu atau suami lu yang lu, ya nggak tau lah lu bilang apa, lu bilang belum married atau udah married, itu juga gue nggak peduli lagi. Nggak usah minta maaf, gue udah memaafkan lu sewaktu lu ninggalin gue, mencapakan gue, dan sama sekali nggak nganggap gue. Jadi jalani hidup lu, dan gue menjalani hidup gue juga. Udah, apa-apaan sih lo? Gak enak dilihat orang, tau gak? Ini di tempat makan, tau gak? Apa kata orang kalau ada yang kenal lu atau kenal gue? Please lah, jaga attitude lu di depan umum kayak gini. Gue ketemu lu bukan mau bermesra-mesraan. Berapa kali sih harus gue bilang, gue nggak perlu ngomong kasar lagi kan, atau bertindak kasar kan. Itu kan pilihan lo. Yang gue minta, lu sama sekali nggak nelpon gue, nggak mengechat gue, dan yang paling utama adalah ngirim-ngirim makanan ke nyokap gue dan nelfonin nyokap gue. Kita udah gak ada hubungan, kita udah putus dan tak akan pernah bisa kembali, tidak akan pernah bisa tersambung. Bahkan untuk menjadi yang kedua pun gue gak mau. Apa sih susahnya? Lu waktu itu bisa ninggalin gue, sekarang gue udah menjadi milik orang lain, terus lu minta gue ninggalin istri gue, ninggalin anak bayi gue. Lu gila kali ya? Lu pikir coba, kalau lu suatu saat
lagi ngandung suami lu digodain cewek lain, gimana perasaan lu? Bener-bener lu kayaknya udah bener-bener di luar akal sehat deh ya. Dan gue juga jadi buang-buang waktu ketemu lo kayak gini sebenarnya. Gue udah gak ada hati. Gue menyayangi istri gue, sangat-sangat menyayangi istri gue. Dan gue udah gak ada perasaan lagi sama lo, sama sekali. Udahlah, gak usah, gak enak dilihat depan umum. Ini di tempat umum juga, tau gak? Gak harusnya lo bersikap kayak gitu. Lu jalani hidup lu aja. Pilihan lu ya pilihan lu harus jalani. Dan pilihan gue adalah bersama istri gue yang tersayang dan tercinta. Gue gak mau sama sekali selingkuh dan mengkhianati istri gue, apalagi dalam keadaan mengandung. Lu seharusnya sebagai seorang cewek harus paham gimana perasaannya kalau lu yang digituin sama suami lu. Bukannya lu menjadi pelakor. Gak perlu kan gue harus ngomong kasar. Ini aja udah to the point. Kalau lu gak ngerti juga, gue gak tahu lagi harus ngomong apa. Lu itu well educated, karir lu bagus, semua yang lu lakukan bisa. Teman-teman lu memandang lu, menghormati lu. Tapi sifat lu sekarang tidak seperti yang mencerminkan diri lu, ngerti gak? Udahlah, mau ngomongin apa lagi? Mau jadi yang kedua, ketiga pun gue gak tertarik. Mau yang jadi ke-100 pun gue gak tertarik. Dengar penjelasan apa lagi? Penjelasan lu tuh udah basi, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, ngerti gak? Please, gue mohon, gue masih menghormati lu sebagai seorang wanita yang berpendidikan, dikenal oleh teman-teman kita baik. Gue gak mau ngejelek-jelekin lu di depan orang. Itu bukan gue. Jadi lu jalanilah hidup lu sendiri ya. Gue mohon, gue juga berdoa lu semoga bahagia. Jadi gue mohon, relakan gue untuk menjalani hidup gue, pilihan gue. Karena emang ya lu tahu sendiri kan jawabannya. Dulu kan yang ninggalin duluan kan lu, bukan gue. Jadi ya udah, itu juga udah setahun lewat ya. Lu nanya begitu cepatnya gue menemukan pengganti lu. Hey, gak kebalik. Please, itu pertanyaannya harusnya gue bertanya ke lu. Kenapa lu ninggalin gue, memilih cowok lain, pergi tanpa ada alasan? Gue cari kemanapun, ke orang rumah lu. Ya, terus lu bilang cuma mau senang-senang. Terus sekarang lu membalikkan fakta. Kalau lu bilang begitu cepatnya gue mendapatkan pengganti lu. Please lah, udah gak ada, kita kayaknya udah gak ada obrolan yang perlu diobrolin lagi. Gak ada obrolan yang bermanfaat. Intinya gue tegaskan sekali lagi, please lu tidak menghubungi gue lagi. Please lu tidak mengkontak, mengirimi apapun, makanan atau hadiah apapun untuk nyokap gue dan orang-orang rumah gue, orang tua gue, adik gue, semuanya. Dan kalaupun kita bertemu di jalan, anggap kita tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal ya.